Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rafana Fatima dengan NIM 043 dari kelompok 20 di Praktikum Penelitian Operasional 1 Shift 3 akan menyelesaikan sambil mentutorialkan menyelesaikan permasalahan di metode penugasan. Jadi, adapun soalnya seperti ini. Perusahaan layanan teknis Velastra Engineering Service, dia menyediakan jasa perawatan berkala untuk mesin industri. Minggu ini ada 5 orang teknisi, tapi hanya ada 4 mesin klien yang dijadwalkan untuk diservis. Manajer lapangannya pengen netapkan teknisi yang paling sesuai untuk masing-masing mesin, agar proses perawatan berjalan dengan waktu kerja yang seefisien mungkin. Jadi manajer lapangannya ini pengen meminimalkan total waktunya. Nah, ini tabel waktu kerja dalam jam yang dibutuhkan untuk tiap teknisi untuk menyelesaikan servis pada masing-masing mesin. Nah, untuk teknisi A, dia di mesin A, ngerjain di mesin A sebanyak waktunya itu 6 jam. Kemudian mesin B, di teknisi A, dia ngerjain di mesin B 7 jam, seperti itu. Sampai di teknisi E dan di mesin D-nya ini. Kita tentuin penugasan optimal antara teknisi dan mesin agar total waktunya ini menjadi lebih efisien. Nah, tabel pertama, ini tabel soalnya, tabel diketahuinya ini, kita masukin aja langsung. Nah, kita tambahin dummy job karena total teknisinya nih, total karyawannya ini lebih banyak daripada total si mesinnya ini, total pekerjaannya. Jadi dia dummy job atau karyawan semu. Nah, variabelnya nilainya itu di dummy itu 0, 0, 0. Selanjutnya rumusnya itu kita totalin dia di teknisinya ini, masing-masing teknisinya ini. Nah, kita totalin di barisnya dengan sum sampai sini. Lalu kita drag aja sampai bawah. Nah, ini bagian kolomnya. Jadi kita totalin bagian pekerjaannya atau mesinnya ini. Lalu kita drag juga. Nah, untuk waktu optimalnya pakainya itu sum product, bukan sum. Nah, sum product kita pilih di tabel awal dulu. Yang tabel diketahuinya itu, lalu titik koma atau enggak koma doang. Nah, ini di tabel solusinya. Lalu pilih menu data bagian solver. Nah, aku reset all dulu. Set objektifnya itu pilihnya itu di waktu optimal. Nah, karena kita pengen mengefisiensikan total waktu, jadi kan meminimalkan total waktu. Nah, by changing variablesnya itu kita pilih yang kolom yang belum diisi, tabel yang belum diisinya. Lalu subject to the constraints-nya itu kita add. Nah, jumlah dari teknisinya ini pilih dan sama dengan 1 karena kita itu untuk peraturannya itu tiap teknisi ini hanya boleh ngerjain di satu mesin atau satu pekerjaan. Selanjutnya di bagian mesin ini, nah kita juga sama dengan 1 karena tiap mesin ini, tiap pekerjaan ini hanya boleh dikerjain sama satu pekerja atau satu teknisinya. Lalu select a solving methodnya ini pilih yang simplex LP. Kita juga pilih checklist yang bagian make unconstrained variable non negatifnya. Lalu kita solve. Kita klik OK. Nah, didapatkan seperti ini. Jadi teknisi A ngerjain di mesin D dengan waktunya itu 5 jam. Teknisi B dia kebagian dummy job. Jadi teknisi B ini tidak ada pekerjaan yang nyata atau
tidak digunakan lah, kayak nganggur gitu. Terus teknisi C, dia ngerjain di mesin B dengan waktunya itu 5 jam. Lalu teknisi D-nya dia ngerjain di bagian mesin A dengan waktunya itu berapa sih ini? 6 ya? 5 jam. Kemudian teknisi E-nya dia ngerjain di bagian mesin C dengan waktunya itu 7 jam. Jumlahnya itu kan 1 Nah, waktu optimalnya itu kita dapetin di 21 jam. Jadi seperti itu untuk total waktu pengerjaannya itu jadi lebih efisien dengan pekerjaannya seperti ini, dan totalnya ini 21 jam. Oke, selanjutnya ke software MATLAB. Kita pilih bagian yang home, terus cari new ke folder. Nah, ini kita namain foldernya kemudian yang folder tadi itu kita klik 2 kali, terus pastiin ini tuh udah nama folder kita ini. Kemudian kita ke add-ons, pilih export add-ons. Nah, di bagian search for add-ons ini pilih bagian Hungarian. Karena di masalah penugasan kita ini kita menggunakan metode Hungarian, pilih bagian for linear assessment problems yang ini. Terus kita pilih add save to MATLAB drive. Nah, terus habis itu kita save tadi folder yang udah kita buat tadi ini kan, Atomic Module 5. Kita save. Ini kita checklist saja. Nah, tanda panah yang kecil ini kita pencet. Nah, mooncrest-nya ini kita drag and drop. Nah, gitu kita pilih new script di bagian home ini. Nah, aku udah nyiapin kodenya ataupun sintaksnya. Nah, seperti ini. Jadi ini kan udah ada nih sintaksnya ataupun kodenya. Masukin nilai dalam bentuk matriksnya. Nah, A ini nilai dalam bentuk matriksnya. Nah, ini kan teknisi A, ini teknisi B, ini teknisi C, teknisi D, dan teknisi E-nya. Tiap teknisi ini kita tambahin variabel dummy job-nya ini, tambahin 0. Karena kan tadi kan pas kita nyelesain di Excel itu kan kita tambahin variabel dummy job-nya karena total karyawannya ini lebih banyak daripada total mesinnya. Terus display matriks yang di inputnya. Lalu definisikan kalau kita ini gunain fungsi mooncrest untuk nyelesain masalah penugasannya. Kemudian buat matriks solusi dari indeks yang ditemukan. Nah, ini tuh sama dengan 1 karena aturan dalam metode penugasan itu tadi tiap teknisi, tiap pekerja itu hanya boleh ngerjain di satu pekerjaan. Dan satu pekerjaan juga, di tiap pekerjaan juga hanya boleh dikerjain sama satu teknisi atau satu pekerjanya. Lalu display matriks solusinya dan hitung nilai objektifnya. Kita run. Nah, ini dia. Jadi matriks yang inputnya tadi kan seperti di soal tadi, ini bagian teknisi A, teknisi B, sampai di teknisi E. Nah, ini variabel dummy job-nya. Kemudian matriks solusinya didapatkan seperti ini. Jadi matriks A ngerjain di bagian mesin D dengan waktunya itu 5 jam. Teknisi B dia ini kebagian di dummy job-nya karena yang berarti dia ini nggak ngerjain pekerjaan ataupun kayak nganggur gitu, nggak ngerjain pekerjaan yang nyata. Teknisi C dia ngerjain di bagian mesin B dengan waktunya itu 5 jam.
Kemudian teknisi D, dia ngerjainnya itu di mesin A dengan waktunya itu 5 jam, dan teknisi E dia ngerjainnya itu di bagian mesin mesin C dengan waktunya itu 6 jam. Seperti itu. Yang nilai objektifnya itu ditentuin 21 jam. Ini ke double ke runningnya. Kemudian kita ke software POMQM. Nah, bagian modul 3-nya itu kita pilih yang assignment. Ini untuk judulnya. Nah, number of jobsnya ini kan teknisnya ini ada 5. Kemudian mesinnya ini ada bagian 4. Pilih objektifnya ini, pilih yang bagian minimize karena kita pengen meminimalkan total waktunya. Klik OK. Nah, untuk mengisi ini kita sama seperti di tabel ini, tabel soalnya itu tabel diketahuinya kita isi seperti ini saja. Sudah diisi seperti di soalnya itu, seperti di soalnya ya, jangan ada variabel demi jobnya itu kalau di POMQM-nya ini. Lalu kita solve saja. Didapatkan total waktu optimalnya itu 21 jam, sama ya. Tuh, dengan teknisi A-nya ini ngerjain di bagian mesin D dengan waktunya itu 5 jam. Lalu teknisi B ini dia kebagian di dummy jobnya, jadi dia tidak melakukan pekerjaan nyata nganggur gitu. Terus teknisi C ini dia kebagiannya itu di mesin B dengan waktunya itu 5 jam, dan teknisi D kebagiannya itu di mesin A dengan waktunya 5 jam, dan teknisi E ngerjain di mesin C dengan waktunya itu 6 jam. Nah, untuk itu ada assignment listnya, didapatkan seperti ini. Tuh, sama ya, ini hasilnya juga ya. Teknisi A ngerjain di mesin D dengan waktunya 5 jam. Teknisi B teknisi B ya kosong karena dia di dummy jobnya ini, dia nggak ngelakuin pekerjaan nganggur. Teknisi C tadi seperti yang sudah aku jelaskan dengan totalnya itu 21 jam. Ini lebih ringkasnya, lebih to the point-nya, dan ini lebih rincinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.